Hah? RTP kering cenanya kan? Cek, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saya selamat berjumpa kembali di sesi 2 ya. Sesi 2 saya akan membahas rangkaian on. Semuanya sudah bisa mendengar? Bisa, Kang. Oke, lanjut ya. Bisa, Kang. Jadi rangkaian on ini bisa bekerja jika regulator 3 dan 5 pol sudah bekerja. Nah, yang mempengaruhi rangkaian regulator, yang mempengaruhi rangkaian on ini, itu adalah tegangan 3 VPCU. Ini yang menjadikan sumber tegangan awalnya. Maka, saya memberikan nomor prosesnya adalah proses 1. Ya, yang ini. Proses 1, proses 1. Artinya ini CMOS, baterai CMOS, tahu ya baterai CMOS? Nah, baterai CMOS juga mengeluarkan 3 volt dan dari 3 PPCU ini mengeluarkan 3 volt begitu. Dan ketemu di sini. Nah, dari sini namanya ini adalah RTC RST crash ya. Namanya adalah RTC RST crash. Nah, proses yang pertama, jalur RTC RST crash ini berapa volt ini? Ini adalah bertegangan 3 volt masuk ke IC BIOS. 3 volt ini masuk ke IC BIOS kaki 8 ya sebagai tegangan kerja IC BIOS ini U8. Selanjutnya 3 volt ini ya 3 volt ini masuk juga ke proses 2A. Ini masuk sebagai tegangan kerja pertama yang didapat oleh IC SIO ini 3 volt. Masuk ke IC SIO. Selanjutnya juga masuk ke IC shortbread 3 volt. Ya. Dari mana ini sumbernya? Ya dari sini nih, dari 3 PPCU. Dia mengalami ya, dari CMOS juga. Ya. 3 volt masuk ke IC BIOS, 3 volt masuk ke IC shortbread. Ya, 3 volt masuk ke IC SIO seperti itu. Oke, lanjut. Dilanjut ya. Nah, selanjutnya proses yang 2B, 2B ini harus masuk nih. Ini harus masuk 2B. Ini proses yang 2B. Ini harus masuk sumbernya dari 3 PPCU ya. Sumbernya dari 3 PPCU. Oke. Ini harus masuk 3 pol ya. Namanya apa? PCC port crash. Sekali lagi nama jalurnya ini yang masuk ke IC ini PCC port crash. Ini sumber awalnya dari 3 PPCU. Selanjutnya proses 2C ini PCC tegangan kerja juga, ini tegangan kerja untuk IC juga. Ini masuk ke beberapa kaki IC. Ya, makanya saya gambarkan seperti ini. Ini harus masuk 3 volt. Sumber awalnya dari 3 VPCU. Selanjutnya proses 2D ini harus Anda ukur lead crash ini. Lead crash ini harus ada 3 volt. Dari mana lead crash didapat? Lead crash itu didapat dari jalur yang terhubung ke MOSFET magnet ya. MOSFET magnet itu yang ini. Terlihat MOSFET magnet. Nah, ini MOSFET magnet. Jadi lead crash ini terhubung ke sini. Dari sini. Dan ini didapat lead crash ini didapat dari 3 PPCU ya. Seperti itu. Belum terlihat ya yang mana? Oh. Ini nih. Ada? Terlihat nggak? Oh iya oke. Ya. Tadi tertutup foto-foto video. Oh ya, foto-fotonya di Oke, minimalisir kelihatan. dulu ya. Ini lead crash. Lead crash ini 3 volt. Sumber awalnya dari mana? Dari 3 PPCU. Biar Anda tambah yakin dan paham, kita lihat skema aslinya. Ini lead crash. Lead crash itu apa barusan namanya? MR1 ya.
Oke, kita cari MR1. MR1. Lead crash. Salah. Lead crash. Nah, ini ada lead crash. Nah, ini lead crash nih. Ini lead crash ini didapat sumbernya itu awalnya dari 3 PPCU ini. Gitu. Dia lari ke sini melalui R91. Nah, di sini. Ini lead crash dan sumber awalnya lead crash ini itu dari 3 PPCU dan yang inilah yang terhubung ke ini, ke IC SIO. Seperti itu ya. Ini lead crash. Ini harus ada 3 pol, begitu ya. Apa itu MOSFET magnet? MOSFET magnet adalah sebuah MOSFET yang gate-nya dikendalikan oleh magnet, begitu. Ya. MOSFET magnet adalah MOSFET yang gate-nya dikendalikan oleh magnet. Anda mungkin pernah lihat kalau laptop lagi hidup, lalu Anda ditutup, maka layarnya langsung no display. Benar nggak? Pernah ngalamin gitu nggak? Laptop Sering, sedang Pak. hidup, ya. Laptop sedang hidup, ketika ditutup layarnya, maka layar langsung no display. Tapi mesin tetap hidup. Artinya kipas tetap hidup, gitu. Nah, itu adalah menarik tegangan yang ada di sini, ya. Maka lead crash ini akan ditarik ke ground gitu. Jadi tegangan lead crash di sini 3 PPCU-nya ditarik ke ground. Begitu ya. Maka signal perintah tampilan dari IC SIO itu hilang. Begitu. Maka tidak ada tampilan ke layar. Begitu. Ya, jadi sleep namanya. Oke. Selanjutnya proses selanjutnya adalah urutan ketiga. Ini urutan yang ketiga. Nah, ini urutan ketiga ya. Ini urutan yang ketiga adalah adanya tegangan 3 volt harus ada di tombol power atau switch power. Ini standby. Nama jalurnya adalah NBSB on crash begitu. Nah, apa yang terjadi pada jalur NBSB on crash? Jadi di NBSB on crash ini adalah tegangannya 3 volt di kaki tombol power. Ini wajib ya. Wajib hadir sebelum ditekan tombol power atau sebelum laptop hidup atau laptop dalam keadaan mati pun di tombol power itu harus ada 3 volt begitu ya. Nah, fungsi daripada tombol power ini ketika ditekan maka ini akan terhubung ke ground begitu. Nah, ketika terhubung ke ground itu adalah memicu IC SIO mengeluarkan S5 on begitu karena harusnya ketika di grounding ya atau ditekan tombol power maka listrik harus lari ke sini. Begitu. Intinya adalah ketika tombol power ditekan itu mengaktifkan IC SIO supaya IC SIO mengeluarkan tegangan S5 on. Ini proses keempat. Begitu. Oke. Saya hapus dulu ya ininya gambar-gambar lingkaran barusan. Nah, S5 on ini tegangannya 3 volt ya. Sebelum ditekan tombol power, S5 on ini tegangannya tidak ada tegangan, artinya 0 volt. Nah, setelah ditekan tombol power menjadi ada 3 volt di sini. Oke. Saya ceritakan bagaimana rangkaian PS ini bekerja. Ya, rangkaian PS ke-1. Rangkaian PS itu adalah rangkaian yang mendapatkan tegangan setelah ditekan tombol power, begitu ya. Apa yang terjadi ketika S5 on ini belum ada tegangan 3 volt, di sini masih 0 volt. Contoh, di sini masih 0 volt. Ini ceritanya tombol power belum ditekan ya. Pada PQ32, ketika S5 on ini masih 0 volt, PQ32 ini aktif tidak? Oke, tentukan dulu PQ32 ini transistornya jenis apa? BJT atau MOSFET? Boleh bantu jawab? Siapa aja boleh jawab.
PQ32 ini transistor jenisnya BJT. BJT, BJT. BJT ya. BJT-nya BJT, tipe apa? BJT. NPN, aktif N? high, NPN ya. NPN. Oke. Jadi NPN mempunyai sifat aktif high. Nah, kalau di sini 0 volt, kira-kira aktif nggak PQ32? Tidak, karena Tidak. sama-sama nol. Oke, betul. Berarti Anda udah paham tentang transistor. Nah, di sini pin ini berapa volt? 19. 19. 19 volt. Ini lewat PR132 dan PR126. Ini ada di feeder. Berarti di sini berapa volt? 9,5. 9,5 volt. Oke. Lanjut. Ketika di sini ada 9,5 volt, PQ34 aktif atau tidak? Aktif, aktif high Aktif. ini kan. Nah, ya, karena ini MOSFET aktif high ya, N channel. Kalau PQ34 aktif, berarti kaki drain dan kaki short ini terhubung ke ground. Betul nggak? Betul? Aktif terhubung. Ya, Betul? Betul, betul ya. PQ34 aktif, maka kaki atas dan bawah ini terhubung ke ground. Ini drain, ini source-nya. Gitu. Maka kaki drain dan kaki short terhubung. Terhubung kemana? Ke ground. Kalau ini aktif, maka terhubung ke ground. Kalau terhubung ke ground, maka di jalur S5D ini tegangannya 0 volt. 0 volt. Ini ceritanya tombol power belum ditekan ya. Tombol power belum ditekan. Ketika di sini 0 volt, 5 PPCU ini ngalir nggak ke sini? Atau PQ35 aktif nggak kalau ini 0 volt? Enggak. Nggak, oke, lanjut. Terus yang ini? Yang PQ15 aktif nggak kalau di sini 0 volt? Enggak. Enggak, oke, berarti ini belum ngalir ya. 3 PPCU belum mengalir ke 3 PS5 dan 5 PPCU juga belum mengalir ke 5 PS5. Nah, sekarang kondisinya beda. Kondisinya adalah tombol power Anda tekan. Saya hapus lagi. Tombol power Anda tekan, maka S5 on ini berubah tegangannya menjadi 3 volt dikirim dari IC SIO. Kalau ini 3 volt, PQ32 aktif nggak? Aktif. Nah, kalau aktif, maka kaki atas dan bawah terhubung ke ground. Atau kaki kolektor dan emitor terhubung ke ground. Ya, ini terhubung nih ke ground. Kalau ini terhubung ke ground, maka di sini berapa volt? 0 volt. 0 volt, karena terhubung ke ground. Betul? Kalau di sini 0 volt, maka PQ34 aktif atau tidak? Aktif, aktif. Ketahui dulu, PQ34 itu MOSFET jenis apa? Aktif high Aktif high. Kalau di sama sini 0 dengan volt, atau lebih dari 2. Oh, tidak aktif. oh, tidak aktif ya. Setuju? Ya, Oke, ini tidak setuju. aktif berarti. Kalau ini tidak aktif, maka kaki atas dan kaki bawah tidak terhubung. Atau kaki drain dan kaki short tidak terhubung. Ya, begitu kan? Karena tidak aktif. Kalau ini tidak aktif, berarti S5D berapa volt? 15 ya. 15 volt. Ini ya, 15 volt ini dapatnya dari charge pump tadi. Dari rangkaian charge pump 15 Iya. volt. Jadi 15 volt ini baru ngalir ke sini ke S5D. S5D menjadi 15 volt. Gitu, ya. Di sini juga sama, di gate ini di PQ15 juga 15 volt. Oke. Kalau di gate PQ15 dan gate PQ35 15 volt, aktif nggak PQ35? Halo? Aktif. 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 Karena gate lebih besar dari source. Betul sekali. Berarti kalau aktif dari 5 PPCU bisa ngalir dong ke 5 PS5, betul? Bisa. Bisa ya?
3 PPC Bisa. juga ngalir ke 3 PS5. Ini udah mulai hidup laptop. Udah ngalir. Ya. Ini proses ngalirnya, ini baru PS1. Ngalir nih. Mulailah kipas muter gitu loh, karena dia dapat tegangan. Mulailah keyboard hidup. Mulailah touchpad hidup. Begitu. Mulailah USB Oh iya iya dapat iya. tegangan gitu. Hard disk dapat tegangan gitu loh. Oke? Jadi tegangan ini yang 15 ini hanya sebagai saklar ya, dia tidak ngalir, dia hanya menghubungkan 3 PPCU ke bawah sini ya. Nah, analoginya bukan sebagai saklar. 15 volt ini sebagai pemicu agar saklarnya bisa aktif. Oh iya iya, oke. Oke? Jadi tegangannya nggak ngalir sebenarnya, nggak 15 gabung volt itu sama yang ini. nggak ngalir kemana-mana. 15 Iya volt cuma ngalir ke gate dia ini doang yang dibutuhkan gitu. iya iya. Supaya saklar ini aktif dan saklar yang PQ15 aktif gitu. Oke, paham? Sampai sini dulu dapat dipahami. Paham. Oke. Nah, sekarang ini contohnya nih. Ini tegangan standby normal ya. Ketika ditekan tombol power S5 on ini ada 3 volt. Ini ada 3 volt. Oke? Di sini 5 volt ini di 5 PS5 0 volt. Di sini juga 0 volt. Begitu. Kira-kira mana yang rusak? Kira-kira Gimana, Pak? mana yang rusak? Coba ulangi lagi, Pak. Kurang jelas, Pak. Jika di sini 3 volt, S5 on ditekan tombol power kan mestinya S5 on ada 3 volt kan? Nah, ini ada 3 Ya. volt nih, gitu loh. Nah, di sini 0 volt. Tambahin lah soalnya di sini 0 volt. Oke? S5D juga 0 volt. Kira-kira mana yang rusak? Artinya, ketika Anda melihat di power supply unit, ampere tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Karena listriknya nggak ngalir. PQ32. Jadi yang rusak yang mana? Kira-kira. Laptop ini masih mati total loh. Walaupun ditekan tombol power, laptop mati dia. Ayo, boleh siapa saja boleh bantu jawab. PQ32, Pak. Betul. Betul salah. Bisa PQ32, bisa PR 126 per 123. PQ 32. PQ32 kerusakannya kenapa? Lah ini udah benar PQ32. Tor. PR 126 atau PR 123. Apa ini ya? PQ32 itu udah aktif, makanya ini 0, bener nggak? PQ32 ini kan basisnya dapat 3 volt, S5 on. Ya. Ya. Ini kan udah aktif, ini udah benar ini udah aktif, makanya di sini 0 volt. Benar kan? Ya. Berarti PQ32 nggak rusak. Kira-kira kalau kondisi seperti ini mana yang rusak? PR 123. PQ32 udah kerja nih, karena di sini udah 0 volt. Fungsi dividernya jadi hilang ini kalau ini udah bekerja. PR 125. PR 125. PR 123. 123. PR 123. Oh Putus. enggak. Enggak. Enggak ya.
Ini udah soalnya ini udah aktif nih. Artinya kalau ini aktif kan Tinggi 35, Pak. ini ketarik ke ground ini. Dia udah 0. PR 125. PR 125. PR 125 kenapa rusaknya? Tidak menggunakan respon. PR 125 rusaknya kenapa? Rusaknya putus bisa. Mampat putus. Putus bisa atau PQ34 jebol. Ini. Sehingga ini S5 pada jadi 0 volt. Oke? Ini satu. Sampai sini analisisnya. Kalau ini kan mesinnya PQ34 kan nggak aktif, benar nggak? Iya. Kalau ini nggak aktif, kalau PQ34 nggak aktif, mesinnya kan ini nggak terhubung ke ground. Nah ini terhubung ke ground, artinya ini jebol PQ34. Kemungkinannya rusak ada dua komponen, antara PR ini putus atau PQ34 jebol. Tuh. Nah ini adalah analisis rangkaian on ketika Anda ketemu laptop yang tegangan standby-nya normal, 3 volt ada di tombol power, tapi di switch nggak mau dia, gitu, nggak gerak apa-apa ampernya. Analisis. Beda cerita dengan ini contohnya. Ketika ditekan tombol power, S5 on tetap 0 volt, mestinya kan 3 volt. Ini tetap 0 volt. Ya, di basis ini S5 on tetap 0 volt. Kira-kira siapa yang rusak? Di tombol power ada tegangan 3 volt. Ya, di sini udah normal, di sini ada 3 volt. Tapi ditekan tombol power, S5 on nggak keluar 3 volt. Kira-kira siapa yang rusak? IC CO-nya. IC CO-nya, betul. Nah, IC CO kerjanya bisa kerja karena ada apa? Karena ada firmware, ya. Firmware-nya ditaruh di mana? Firmware adanya di BIOS. Nah, berarti kemungkinan rusak, jangan dulu disalahin CO-nya, jangan-jangan firmware-nya rusak, maka penanganannya bisa di flash BIOS. Sih bener ngobrol lagi. Rekan kurang siap. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau ketemu laptop mati no switch, istilahnya no switch itu karena tegangan standby-nya ada gitu ya. Tegangan standby-nya hadir. Maka ada duit guys. Mohon, Pak. Maka penanganannya bisa di flash BIOS begitu ya. Oke. Kalau di flash BIOS juga tetap tidak ada perubahan, udah berulang-ulang ganti file BIOS, udah sampai habis stok file BIOS Anda, maka langkah selanjutnya adalah resolder IC CO. IC CO ini harus disolder ulang. Kalau Anda bingung cara resolder IC CO, tonton YouTube saya ya. Makanya di subrek dulu biar loncengnya bunyi. Ya, disolder ulang IC CO-nya gitu ya. Nah, kalau disolder ulang juga tetap S5 on tidak keluar, ganti IC CO-nya. Oke, setuju ya? Jadi jangan dulu langsung ganti IC CO. IC CO itu cukup mahal harganya. Ya, flash BIOS aja yang murah. Jadi kunci analisis, kunci eksekusi adalah dimulai dari yang paling bisa cepat dilakukan gitu. Oke, sampai sini dulu dapat diikuti. Halo? Halo? Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau ditanyakan boleh. Berarti kalau ada kerusakan no display itu harus flash BIOS dulu atau? No display bisa, flash BIOS bisa. Ya. Kenapa harus di flash BIOS? Karena mungkin saja ada signal yang tidak dikeluarkan oleh IC CO. Gitu. Ya.
Misalkan sinyal PS kedua atau PS ketiga gitu kan. Karena biasanya PS ketiga nggak keluar atau prim on nggak keluar. Ya, nanti pembahasan prim on ada di setelah modul ini. Selanjutnya ada PS2 dan PS3. Tapi hari ini saya bahas baru sampai PS1 gitu. PS2, PS3 dan prim on saya bahas besok ya. Dengan rangkaian on. Rangkaian on besok tuh sama power sequence dan board view. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kang, ini untuk IC di laptop itu yang di flash hanya satu ya, IC BIOS. Ya, IC BIOS. IC BIOS dan IC SIO. Kalau IC SIO nggak di flash ya? IC SIO Oh, IC SIO di flash juga ya? ya, gini deh ceritanya. Kalau IC SIO ini BIOS-nya exclude, artinya exclude ini adalah ada IC BIOS-nya. Berarti exclude. Nah, bisa di flash dengan RT809F. Kalau misalkan tidak exclude, artinya include. Artinya adalah IC BIOS-nya nyatu di dalam IC SIO. Itu include namanya. Nah, ini bisa di flash, tapi menggunakan alat namanya SPOD. Sekarang alat SPOD yang terbaru namanya SPOD 4. Harga terakhir itu sekitar 8,5 juta. Ya, SPOD 4. Ya, Anda minimal punya RT809F aja dulu lah ya. Kalau misalkan mentok harus ganti IC SIO, pesan ke Kohua aja udah diisi program, udah tinggal pasang ya, biar gampang. Nanti kalau punya duit nabung ya. Kalau udah punya SPOD-nya nanti saya ajarin. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aidin, Idis, ada Idis? Ada Kang. Ada, ya Idis nggak nongol-nongol Idis nih videonya. Iya. Habis kayaknya kopinya. Habis Kopi. kopinya. Habis kopinya nih Idis ya. Gi udah ngopi Gi? Di sini Kang. Akan Pak, saya Evan. Nih, Nunggu teh Evan. jadi Gi kopinya udah habis Gi. Siap, F gampang. Nih, pertanyaannya saya nanya lagi ya. Kalau Anda nggak nanya, saya nanya. Oke? Kalau Anda nggak nanya, saya yang nanya. Nih, di sini ada 3 pol. S5 on sudah ditekan tombol power. S5 on ada 3 pol. Oke. Di sini 0 pol nih karena PQ32 aktif. Di sini 0 pol. S5D ini ada 15 volt. Artinya sudah aman ini. Ini juga ada 15 volt. 15 volt. Gitu. Ya. Nah, ketika Anda ukur di PQ35 ternyata 5PS5 ini 0 volt. Gitu. Dan 3PS5 ini ada 3 volt. Ada 3 volt. Nah, kasus seperti ini biasanya ampere naik dikit. Ampernya naik dikit sekitar kurang lebih 70 mA ya, tergantung laptopnya, tapi kira-kira antara 70 mA sampai dengan 90 mA lah, kurang lebih seperti itu. Macet dia ampernya, stuck gitu kan. Ini biasanya yang ngalinya cuma 3 PPCU doang. 3 PPCU ngalir ke 3 PS5, tapi yang ini yang 5 voltnya nggak ngalir. Kira-kira kenapa tuh? Siapa yang rusak? PQ35 Kang. Ah, dia bener, PQ35. PQ35 nggak kerja dia, ya. PQ35 rusak. Kenapa disebut rusak? Karena gate-nya sudah terpenuhi 15 volt, tapi PQ35 tidak aktif begitu. Mestinya kan aktif. Begitu ya. Barusan siapa yang jawab? Saya Kang. Pak Aidin ya. Ya. Sebagai rewardnya Pak Aidin nanti saya kirim modul rep 8 yang sudah dilengkapi dengan tip and trick. Ya. Nanti yang lain terakhir dikasihnya. Pak Aidin dulu dikasih sama saya rep 8.
Rep 8 sudah saya lengkapi dengan tip and trick service ya. Di modul itu yang rep 7 ini, rep 7 itu saya baru sertakan SOP service doang. Ini. SOP ya. Ini dibaca kalau menyervis motherboard ya, SOP service. Bongkar laptop, bersihkan debu. Tuh. Banyak ini dibaca nih. Kalau Anda udah selesai materinya nih, baca ini bisa paham ini. Ya, tuh. Video call aja lebih murah. Apa Gi? Tuh. Ya. Nih. Ingat ini rumus ini? Ingat. Ingat. R plus Q sama dengan RP sobek nota jadi duit gitu loh. Ini amanat saya ini ya. Jadilah teknisi yang kompeten, amanah dan profesional. Salam Sopet, yang penting yakin Sopet. Gitu. Udah ya? Sampai jumpa besok hari. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Siap. Kita bincang-bincang aja dulu. Sebelum saya bahas besok rangkaian ini apa? Ini nih yang kita bahas ini besok ini. Rangkaian PS kedua dan PS ketiga termasuk prim on. Karena ini sudah selesai. Boleh. Ada waktu 7 menit lagi. Silakan. Yang belum ngopi boleh ngopi. Pokoknya Nah habis kopinya. yo sakit doi Gi. Kopinya segelas lagi Gi, stoknya habis. Nah, jadi Ini Kang, IC regulator 35 volt ini kalau di skema itu di bagian apa dia? Atau memang tercatat 35 volt? ini saya buka skemanya. Skema aslinya ya. Halaman 29, Ya. halaman 30. Nah, ini. Ini akan charge pumpnya nih, charge pump penghasil 15 volt yang ini. Ini nyatu dalam satu halaman ini. Tuh. Ini regulator 3 dan 5 volt. Tertulis apa Kang di atasnya? Di bawah ada tuh sistem 3 dan 5 volt. Coba di minimize tuh itunya, foto apa videonya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Oh, sistem. Oh iya, kelihatan. Oh ya, itu Kang yang mau ditanya tadi ya. Ini. Enggak tertulis. Sistem Ini. 5. Ini sistem 3 dan 5 Oke. volt ini. IC-nya 35 volt ya. RT8206. Ini kode IC-nya. Ya. Ini kode IC-nya RT8223M. Oke. Begitu, Pak Aidin. Siap Kang. Oke ya. Pokoknya yang mau konsul sama saya, tolong siapkan dulu skema dan overview-nya. Kalau Anda nggak ada overview-nya, cari di Google, cari di Vinapik atau Teknisi Indonesia, nanti minta bantu saya buat di download. Gitu. Jadi kalau nggak ada skemanya, nanti bingung saya bimbingnya. Takutnya salah analisis, nanti salah eksekusi. Kalau salah eksekusi, bahkan bisa tambah kerusakan, bukan solvent daripada sebuah kerusakan, tapi malah nambah kerusakan. Ya, tuh kayak itu tuh Egi tuh orang itu Master Purwokerto, ya dia juga sempat malah nambah kerusakan tuh. Jalurnya putus dia, ya perlu disolder ulang SCO-nya malah putus tuh, putus jalurnya nggak patah kakinya. Oke ya. Ada lagi yang mau tanyakan? 5 menit lagi. Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan boleh. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada yang mau video call. Anggi.
Nggak ada yang ditanya, nggak ada. Tugas Anda yang udah ngerjain tugas tolong kirim ke saya ya lewat Japri atau di grup kelas boleh. Tolong dikerjakan yang memang mungkin bisa dikerjakan gitu. Termasuk gambar skema juga itu wajib dikerjakan. Kang Atep, mana Kang Atep? Masuk nggak Kang Atep? Atep nggak masuk ya? Tina pesertanya mah ada. Oh, Masuk Kang, masuk. oh ada. Kirain nggak masuk ya. Kang Atep nggak ngomong-ngomong udah ngerti ya? Saya online di PC. Oh ya, gitu ya. Yang ini saya bahas besok karena kalau sekarang nggak cukup nih dibahas. Nah ini ketika yang ini nih, ini kalau main on sudah diperintahkan, ini semua rangkaian udah dapat tegangan ini, mulai dapat tegangan semua nih, udah 90% dapat tegangan. Dan ampere ini naik sekitar kalau yang DDR 3E itu sekitar 900 miliampere. Ya. Kalau yang DDR4 kurang dari 900 miliampere karena lebih rendah konsumsi listriknya. Jadi kalau kita sudah banyak jam kerjanya sama pengalaman, kita bisa memprediksi titik kerusakan di area mana cukup dengan melihat ampere gitu. Ampere yang ada di PSU gitu. Salah satu ciri ampere bekerja dengan normal itu ketika di switch ampere naik tinggi ya. Naik tinggi nanti turun lagi ya, naik turun lagi nanti naik lagi sedikit stabil gitu. Itu ciri normal ampernya. Tapi kalau misalkan baru dicolok PSU ya, dicolok adaptor atau dari jack power, ampere naik tinggi terus sampai nggak berhenti tinggi sampai overload melewati imak daripada PSU-nya atau ampernya lebih dari 5 ampere dan PSU-nya bunyi protect, itu artinya ada korslet di jalur 19 volt, maka Anda harus segera cabut itu jack powernya. Karena kalau diterusin itu akan membuat rusak power supply-nya, begitu. Ya. Itu ciri indikator korslet 19 volt. Dan kalau Anda ketemu yang korslet 19 volt itu 90% solvent. Gitu. Ya, itu tekniknya cuma diinjek tegangan itu. Ketemu. Nanti saya buatkan video teknik injek tegangan. Ya. Tapi syaratnya Anda harus baca dulu SOP service dan tip and trick service betul-betul dibaca dan dimaknai, ditelaah gitu, benar-benar dibaca. Ya, baru nanya. Karena di SOP juga ada ditulis itu. Teknik injek tegangan ada. SOP sama tip and trick service ada. Oke, gitu ya. Sementara hari ini sesi 2. Terima kasih yang sudah bergabung, baik untuk peserta kelas online yang sedang proses ataupun alumni yang ikut menyimak di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya besok sekitar jam 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.